Eh, Hari ini mau ngerakit baterai power pack ya. Ini untuk ngecas baterai lithium polymer, atau untuk ngecas ini. Ini adalah baterai lithium polymer. Ini untuk drone. Jadi kadang kalau kita lagi main di lokasi ya yang mungkin memang jauh dari tempat umum atau keramaian, yang dimana di situ kita harus butuh colokan listrik. Nah, ini mungkin jadi sebuah solusi ya untuk ngisi baterai ini. Jadi misal ada teman-teman yang main drone sambil camping atau naik gunung atau apapun itu yang jauh dari power listrik, ini menurut saya jadi sebuah solusi gitu. Saya mau ngerakit baterai Livey. Baterai Livey ini ukuran 32650 dan kapasitasnya ini 6000 mAh. Jadi bisa dibandingin ya. Bisa dibandingin ini dengan yang biasa. Ini adalah 18650. Saya mau ngerakit 6S. Jadi memang ada perbedaan untuk Livey dengan lithium. Jadi perbedaannya ada di tegangan. Jadi tegangan untuk Livey dia itu nominal di 3,2 volt, lebih kecil daripada 18650. Dimana untuk 18650 dia itu di 3,7. Oke, 3,7 volt. Dan ini bisa di overcharge sampai 4,2 volt, sedangkan ini nominalnya hanya 3,2 volt dan bisa di overcharge sampai 3,6 volt mentok. Kelebihan untuk baterai Livey dia mungkin lebih murah ya untuk harganya daripada 18650. Kenapa saya bilang lebih murah? Karena baterai Livey untuk pemakaiannya itu rata-rata di 2000 kali charge. 2000, ada yang 2000, ada yang 3000. Sedangkan untuk lithium yang 18650 dia itu cuma di angka mentok, kalau nggak salah itu cuma 1000, dan 1000 itu udah maksimal banget ya. Karena rata-rata untuk lithium yang seri ini, yang seri 18650, ada yang 400, ada yang 500 kali charge. Jadi di angka setelah itu dia akan drop. Mungkin di 700 kali charge udah drop, tapi ini mampu di charge sampai 2000 kali. Nah, itu makanya saya bilang kenapa ini lebih murah ya. Kekurangannya ini jelas dari tegangan, dia lebih kecil. Terus yang kedua adalah berat dan lebih gede. Oke, saya mau bikin 6S 2P. 6S 6 seri 1 2 3 4 5 6 dan 2P 1 2. Jadi posisi nanti ini akan digabung seperti ini sama ini sama ini. Mungkin ini baterai menurut saya menarik ya, karena apa? Ini tidak perlu di spot. Ada dua seri untuk 3260. Yang pertama adalah yang biasa, yang flat. Dia tidak ada mur dan untuk baut ini ya. Terus yang kedua adalah yang ini. Yang ini adalah ada dudukan untuk mur dan bautnya. Kelebihannya adalah ketika kita mau ganti ini mudah, karena kita cuma nyopot mur dan bautnya, kita ganti, udah kita pasang lagi gitu. Nyambungin ini ke sini saya pakai plat nikel ini ya. Plat nikel ini memang untuk ukuran 3260. Nanti pemasangannya seperti ini, dan ini udah ada lubangnya ya, udah ada lubangnya nih. Jadi lubang ini pasti akan pas tuh seperti ini. Nanti di sini di baut,
nanti di sini dimur, nanti di sini akan saya potong nih. Nah, karena ini 6S2P berarti akan ada dua baterai yang akan diparalel dengan kutub yang sama. Misal ini negatif, nah ini positif, ini negatif, ini positif, negatif, positif, gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah ini plat nikel, kita potong nanti. Oke, akan coba potong. Jadi kita butuh plat nikel ini sebanyak 1 2 3 4 5 6, ada 6 potongan. Oke, saya potong dulu ya. Nah, ini gunanya sebenarnya yang pertama untuk anti short, terus yang kedua ini karena ini gampang lepas ya, biar nggak gampang lepas, saya akan bungkus ini dulu. Ini udah semuanya terpasang ya, ini udah nggak goyang, udah kuat. Baru kita pasang untuk platnya. Dari awal pemasangan sebenarnya bebas ya, mau dari sini bisa, mau dari sini bisa, atau mungkin dibalik bisa. Nanti perbedaannya cuma di yang di sini nanti plus atau minus gitu aja sih sebenarnya. Tapi untuk pemasangannya sebenarnya bebas. Yang nggak boleh bebas adalah cara masang plat ini, jangan sampai short. Nanti saya kasih caranya biar gampang ya. Saya mulai dari sini. Oke, 7 mili juga sama, ini seperti ini. Oke, jangan terlalu kenceng dulu biar yang di sini nanti bisa pas. Kita pasin dulu yang di sini. Untuk yang kedua, pemasangannya adalah bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Jadi kita ulang lagi nih langkah yang pertama, sama persis. Yang ketiga juga sama. Oke, yang sisi sebelah ini udah terakit semua. Nah, yang untuk baliknya ada perbedaan. Kalau yang di sini, yang pertama itu dari benar-benar dari pojok. Oke. Nah, untuk yang sebelahnya ini nggak dari sini, karena kalau kita pasang begini dia akan short, pasti akan short dan bahayalah. Jadi untuk yang sebelahnya pemasangannya adalah dari yang nomor 2 ke sini. Oke, pemasangannya adalah seperti ini. Nah, oke, kita pasang lagi. Oke, ini udah terakit. Sekarang karena ini paralel, dua sisi ini sama ini digabung. Oke, digabung itu jadinya akan seperti ini nanti. Ini saya akan potong jadi 2, ini juga akan saya potong. Pemasangan baterai udah selesai semua. Sekarang kita lihat untuk tegangan 19,85. Ini udah terangkat semua ya. Kalau misal kita cek satu-satu, 3,2, oke, 3,2, 3,3, 3,3,
3,2, 3,3. Kalau di total ada 19,384. Nah, kalau misal kita overcharge sampai di angka 3,6, jadi untuk total ini, total tegangan yang keluar itu di angka 21,6 volt. Oke ya, jadi ini saya rakit 6S 2P, untuk satu baterai ini 6000 dikali 2 berarti ada 12.000. 6S 2P 12.000 mAh, nggak pakai BMS atau non BMS. Nah, nanti untuk proteksinya saya akan kasih fuse. Untuk pengecasan nanti tetap akan mode balance, sama persis dengan ini. Baterai ini tidak ada BMS, jadi emang ini murni baterai di dalamnya, nggak ada elektronik apapun itu. Nah, di sini ada kabel keluaran, kabel kecil inilah yang nanti akan untuk mengatur tegangan yang masuk per sel. Jadi ini nanti akan sama semua. Untuk kabel dan balancernya saya juga akan ngerakit sendiri. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kabel untuk 6S, akan selalu seperti itu. 5S akan ada 6 kabel, 4S akan ada 5 kabel, 3S akan ada 4 kabel. Jadi intinya untuk kabel balancer dia itu akan ditambah 1 lagi. Ini udah saya panjangin ya. Jadi untuk kabel ini rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi ini 6S akan ada 7 kabel, dimana setiap sel itu akan dikasih 1 kabel plus kabel positif yang merah. Jadi 1, oke, ini adalah minus, oke, minus. Yang kedua adalah di sini, ini adalah sel 1 ya, sel 1, oke. Terus selanjutnya ini adalah sel 2 di sini, ini gabung ya, yang ini juga sama gabung. Ini sel 1, ini sel 2, kemudian ini sel 3 ada di sini, kemudian ada sel 4, oke, 4 ya, ini 5 dan ini 6, ada 6S. Silahkan dilihat untuk wiring diagramnya ya, jangan sampai salah pasang. Oke, ini untuk kabel BMS udah terpasang. Nah, selanjutnya adalah kita cek tegangan di balance. Jadi ngeceknya kaki pertama yang hitam, yang minus ini. Di sini 3,3, terus ini berlanjut ke sini 3,2, berlanjut lagi ke sini 3,2, berlanjut ke sini 3,3, berlanjut ke sini 3,3, lanjut lagi 3,2. Kalau di total, jadi untuk kabel merah sama kabel hitam yang paling pojok 19,8. Kabel untuk tegangan total ya, saya pakai kabel ini, 2 kabel ini, ini 12 AWG. Untuk ukuran kabel ini semakin kecil nilai AWG-nya, fisiknya ini semakin besar. Jadi kebalikan ya, kalau misal ini 13 AWG dia akan lebih kecil lagi, 14 AWG dia lebih kecil lagi daripada ini. Saya mau memakai, saya enggak pakai ini ya, enggak pakai kabel ini secara panjang ini ya. Nah, sebenarnya bisa, cuman saya mau pakai ini nikel ya, nikel strip ya. Ini buat baterai juga ini. Ini nanti akan saya cover ya sama head shrink ini, ukuran
Ini ukuran 6 mili. Untuk penyambungan ini, karena nanti saya double, saya pakai spot welder ya. Saya pakai ini spot welder ini, udah saya bahas di video yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin juga, silahkan klik link yang di atas untuk tahu lebih lanjut tentang alat ini ya. Saya nggak akan menjelaskan lagi secara detail di sini lagi. Untuk mempercepat, saya pakai ini. Ini udah kepasang, saya pakai nikel ya. Ini buat minus, terus di sini saya sambung pakai kabel AWG 12 ini, nyambung ke sini nih. Oke, nah yang ini yang plus nanti akan dapat fuse di sini, makanya ini saya copot dulu karena nanti fuse-nya itu akan gabung sama casingnya ini. Belum saya potong casingnya tuh ini seperti ini ya. Ini jadi kalau di marketplace itu namanya fiber sheet kalau nggak salah, fiber sheet kuning atau enggak fiber insulation baterai. Nanti saya kasih linknya ya. Ini setelah dibungkus udah rapi. Sekarang ini fuse, saya kasih di sini fuse yang dari kaca, tabung kaca. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kasih foam biar enggak bergerak. Oke, penampakannya jadi seperti ini ya. Setelah itu kita wrap. Nah, ukurannya ini 160. Ini udah masuk ya, siap untuk dipanasin.